Charles Finandi Sinaga dengan NIM 210306116. Saya dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Bu Dosen Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Baiklah, yang pertama yaitu proses sintesis yolk. Yolk mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya umumnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berubah menjadi lipoprotein, padatan yolk. Padatan yolk mengandung fosfoprotein, yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipovitelin, atau high density lipoprotein. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glucosamine. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level folikel stimulum hormon pada ayam domestik terjadi pada saat fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatnya peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Baiklah, yang kedua yaitu proses sintesis albumen. Proses sintesis albumen terdiri dari ovilbumen sekitar 54%, ovotransferin sekitar 13%, ovomucin sekitar 11%, ovoglobulin sekitar 8%, lysosmin sekitar 3,5%, dan ovomucin sekitar 1,5% sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein sekitar 0,8%, ova, makroglobulin sekitar 0,5%, dan ovinhibitors sekitar 0,1 sampai 1,5%, oveglycoprotein sekitar 0,5 sampai 1%, papin inhibitor sekitar 0,1%. Hormon-hormon steroid yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel ovidak. Beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya, efek terhadap banyak sistem enzim dan juga mensimulasi sistem sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Mekanisme kerja estrogen pada sel target ovidak. Estrogen larut dalam lipid melewati sel-sel membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk diinstansi menjadi protein yang spesifik seperti albumen. Dan yang terakhir yaitu sintesis kerabang. Sintesis kerabang vitamin D memainkan peran penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidrovitamin yang dikonversi ke dalam bentuk 1 hidrosalisian. Ini terjadi dan itu semua terjadi di dalam ginjal. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 250 HD3. Aktivitas renal 25 dihidroksi D3 hidrosilase meningkat secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika saya memiliki kesalahan dalam pembuatan video, saya minta maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.